podcast itu ada podcast lanjutan, karena kalau misalnya bentuk fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani 3 pihak, saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Perjanjian itu ada, walaupun kita sama-sama tidak lihat, saya juga tidak lihat. Perjanjian itu ada, tapi konteksnya apabila menang itu dianggap lunas. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh orang yang paling kredibel menurut saya sekarang, Sudirman Said. Sudirman Said itu orang yang incas menjadi juru bicara Anies. Di tim kecil kita pun, di tim kecil koalisi, Sudirman Said mewakili Anies. Ini konsumsi internal, makanya saya bilang dari awal. Kalau konsumsi internal nggak usah dibicarakan di publik. Gitu kami nggak ada bicarakan Bang Sandi, karena beliau salah satu pelaku sejarah. Makanya beliau bilang, iya, jadi saya komit karena saya tahu perjanjian kalau itu. Konteksnya gitu kepercayaan. Mungkin kalau dari segi dalam pandangan saya, dalam subjektivitas saya, Sudirman Said lebih kredibel daripada yang lain. Jadi poin saya begini loh, benar tadi kata Dedi, masa isu begini jadi agenda, ya, saya ingin agenda talk show. Drama tentang hutang 50 miliar sukses membuat Kadrun open donasi. Pada ketipu kan? Terbongkar, dokumen penting Anies diretas ternyata Anies terjerat hutang hingga puluhan miliar. Manuver mendadak elit Gerindra yang menyerang Anies Baswedan salah satunya soal hutang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Kegaduhan ini pun disoroti oleh wartawan senior dari forum News Network, Hersubeno Arif. Mencoba menelusuri masalah ini, ia pun akhirnya mengaku melihat langsung dokumen mengenai klaim utang Anies yang diributkan yang ia dapat dari perwakilan kubu Anies, Sudirman Said. Meski tak bisa menunjukkan langsung ke publik karena tak diperkenankan, Hersu mengungkapkan bahwa soal utang itu dikonfir alias benar adanya. Meskipun dari segi jumlah tidak langsung 50 miliar rupiah persis. Dalam dokumen tersebut, Hersu mengungkapkan lengkap bermateral dan menunjukkan legalitasnya. Lanjut Heru, di dokumen tersebut ada perjanjian sebesar 20 miliar rupiah tanpa jaminan mengingat untuk keperluan kampanye Anies Sandi dan dilanjutkan dengan penambahan 30 miliar rupiah. Hersu juga menyebut uang tersebut tidak mampir ke Anies karena disalurkan langsung untuk tim kampanye di 2017 lalu. Di situ ada perjanjian 20 miliar rupiah dan itu disebutkan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Karena ini untuk keperluan kampanye DKI dan itu dananya tidak diterima langsung ke Anies tapi langsung diserahkan ke tim kampanye. Dan kemudian dia mengakui meminjam lagi 30 miliar rupiah dengan begitu total utangnya 50 miliar rupiah jelasnya. Terkait penjelasan kubu Anies dalam hal ini, Sudirman Said soal utang sudah selesai jika Anies Sandi menang. Maka Hersu berdasarkan dokumen yang ia sempat lihat bahwa kalau tersebut benar adanya sehingga pada dasarnya tak ada lagi utang Anies ke Sandiaga. Memang dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memang dalam Pilkada DKI Jakarta maka utang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah Anies berkewajiban membayar utangnya. Nah, itu yang tadi saya sempat baca dan bagaimana kemudian mekanisme penghapusan utang itu yang akan dibicarakan lebih lanjut. Poin-poinnya seperti itulah jelasnya. Sebelumnya, pihak Anies Baswedan melalui perwakilan Koalisi Perubahan, Sudirman Said, telah angkat suara bahwa memang ada soal utang tersebut. Namun dalam klausul yang disepakati ada ketentuan jika Anies Sandi menang di Pilkada DKI 2017, maka utang tersebut selesai dianggap sebagai dana perjuangan bersama. Hal ini kembali ditekankan oleh pendiri kedai kopi Henry Satrio yang ditunjuk Anies untuk menjelaskan mengenal masalah utang yang diributkan. Azab menimpa Anies hutang 50 miliar tak dikembalikan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah saat maju di Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai 50 miliar rupiah saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu.
Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, ucap Sandi saat menghadiri Harlah Seabad NU di Jawa Timur Selasa 7 Februari. Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Pihaknya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, katanya. Politikus Partai Golkar Erwin Aksa sebelumnya menyebut Sandi sempat meminjami uang 50 miliar rupiah kepada Anies untuk logistik pemenangan di putaran pertama Pilkada DKI 2017. Ia ikut menyusun draft isi perjanjian itu yang selanjutnya dibuat pengacara Sandi saat itu, Rikrik Rizkiana. Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu, kata Erwin dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Akbar Faizal on Cancel. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies karena putaran pertama. Ya namanya lagi tertatih-tatih, kata dia lagi. Anies lawan Rizik, FPI pasang badan jika ada ancaman besar. Politisi senior Zulfan Lindan belak-belakan mengungkap nasib Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029 mendatang. Zulfan menyebut bahwa Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia akan menuntut Anies untuk merehabilitasi organisasinya yang sudah dibubarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi, kata dia, Anies dikenal dekat dengan kelompok Islam garis kanan tersebut. FPI dan HTI menurutnya berperan besar memenangkan Anies Baswedan dalam pertarungan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam melawan Ahok. Zulfan pun memprediksi bahwa Habib Rizik Syihab CS akan kembali turun ke jalan berunjuk rasa menuntut Anies untuk mengembalikan ormas FPI dan HTI. Zulfan mengingatkan Anies dan koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat agar membahas matang-matang persoalan FPI dan HTI ini. Ia menyebut kelompok Habib Rizik Syihab CS ini tak bisa dianggap remeh. Sebelumnya, Nasdem memberikan garansi kepada publik jika Anies terpilih menjadi Presiden FPI dan HTI tetap terlarang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim dalam acara Adu Perspektif Detik.com Senin 16 Januari lalu.